Shalom saudara-saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan dan menyediakan kesempatan ini untuk kita dapat bersama lagi. Nah, oleh itu saudara, mari kita menghadap Tuhan dengan doa kita sebelum kita lanjut dengan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan terlalu baik untuk kami, bahwa Tuhan sudah menjaga, memelihara kami di dalam istirahat kami sepanjang malam ini, dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Semua itu oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari, bagi mempersiapkan hati dan minda kita untuk kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi mari kita sekali lagi menghadap Tuhan, menyembah Dia, kita meninggikan, kita memuji namanya. Jadi mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan penyembahan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini
Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, pagi hari ini saya mau bercerita sedikit kepada kita mengenai salah satu sejarah hidup saya masa di zaman sekolah. Ya, waktu itu di sekolah menengah. Ya, jadi saya salah seorang yang minat bersukan. Dan di dalam permainan saya minat main bola sepak. Nah, tetapi dalam main bola sepak saya sering kali ditempatkan di bagian pertahanan. Nah, itu posisi saya, sering kali diletakkan di bagian pertahanan. Ya, jadi sepanjang sejarah saya main bola sepak, pertahanan saja saya punya tempat, posisi saya yang selalu diberikan. Jadi bermakna selama saya bermain bukan tak pernah kalah, saya selalu mempertahankan sedapat-dapatnya wilayah pertahanan saya itu supaya tidak dibolosi dengan serangan-serangan pihak lawan. Ya, ada sejarah tersendiri. Ya, boleh tahan juga. Kenapa pula selalu diletakkan di bagian pertahanan kalau tidak ada kebolehan sedikit di sana. Ya, itu cerita masa muda. Itu baru sedikit. Nah, jadi peristiwa ini mengingatkan saya, saudara, tentang satu sejarah yang pernah dicatatkan di dalam Alkitab. Itu terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 3. Nah, yang berbunyi begini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, Yudas adalah salah seorang daripada murid Yesus. Bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya. Jadi tahu banyak. Bayangkan saja, kalau sebagai murid, memang kita lebih tahu daripada orang yang bukan murid. Nah, tetapi yang malangnya di sini, daripada 12 orang itu, kenapa si Yudas ini? Dia punya benteng pertahanan, wilayahnya bolos. Dia dapat dimasuki oleh iblis. Nah, jadi ini sangat berbahaya, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa musuh kita ini, isi iblis itu, dia berjalan berkeliling saja macam singa yang mau cari siapa saja yang boleh diterkam, dimakannya. Itulah sikap iblis. Jadi si Yudas ini pertahanannya agak kurang, maka dia menjadi mangsa. Dari antara 12, dia menjadi mangsa iblis. So, boleh digunapakai oleh iblis. So, dimusnahkan oleh iblis. Nah, jadi melalui peristiwa ini, saudara, saya mengingatkan kita bersama-sama hanya dengan satu message yang sangat simpel. Kawal benteng pertahanan kita, wilayah pertahanan kita, yaitu hati kita, pikiran kita. Halo saudara, mari kita perhatikan. Ini adalah bagian yang perlu kita kawal dengan ketat, supaya jangan sampai kita bolos oleh serangan-serangan yang seperti ini, yang sentiasa mencari peluang di mana kelemahan kita itu yang digunapakai. Kadang-kadang di mana kelebihan kita pun boleh dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Kalau tidak bagian kelemahan kita, digunakannya juga di mana kelebihan kita boleh menjadikan kita sombong, boleh menjadikan kita ego. Nah, apalagi kekurangan kita
lebih-lebih lagi kita boleh dipenyekkan saja karena memang lemah. Nah, jadi hati-hati saudara, dalam keadaan lemah, dalam keadaan kuat, harus hati-hati, jangan sampai bolos pertahanan kita. Nah, iblis boleh menipu dengan bermacam-macam cara, bermakna kita lemah, kita kuat, kita sedang-sedang, dia punya cara tersendiri. So, jangan sampai bolos pertahananmu. Oke, jaga wilayahmu dengan baik-baik saudara. Hatimu, pikiranmu, pandangan matamu, keinginan hatimu, hati-hati saudara. Inilah ruang-ruang kosong yang harus dikawal, dijaga dengan ketat. Ingat, jangan sampai bolos. Nah, jadi saudara-saudari, renungan kita pada pagi hari ini, saya tinggalkan kita sampai di sini dengan perhatian itu yang harus diberikan. Jangan sampai bolos. Jadi kawal benteng pertahanan kita baik-baik. Nah, untuk itu saudara-saudari, sebagai mengakhiri daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami telah mendengar peringatan daripada peristiwa yang telah menimpa si Yudas. Tuhan Yesus, kami tidak ingin seperti itu. Jadi tolong kami untuk dapat mempertahankan benteng pertahanan kami, hati kami, pikiran kami, keinginan kami, pandangan mata kami, supaya baik di dalam kelemahan, baik di dalam apapun situasi kehidupan kami, baik buruknya, supaya kami jangan diambil kesempatan oleh si jahat untuk menjatuhkan kami, untuk memangsa kami. Tetapi kami berdoa pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami membentuk benteng pertahanan kami, supaya kami tetap kuat dan boleh maju terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan, demikian juga pada hari ini, supaya kami tetap berada dalam pimpinan Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan, pelayanan, kesehatan kami bersama ke dalam tangan Tuhan. Jadi biar seorang pun di antara kami tidak ada yang terlepas daripada perlindungan Tuhan. Nah, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan dengan kesempatan ini kami berdoa, mungkin ada saudara-saudari kami yang di dalam keadaan yang lemah kesehatan mereka, Tuhan Yesus berikan kekuatan, berikan kesembuhan ketika mereka merasa sakit. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang memberikan kesembuhan. Nah, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.